Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kumaha kabarna barudak? Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik. Nah, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini ya dengan pelajaran Pak Bahasa Sunda dengan Pak Samsul. Kita akan belajar Bahasa Sunda kelas 6 ya. Sebelum memulai pembelajaran, nah, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, kenapa kita dimulai pembelajaran dengan membaca doa? Ya, supaya apa yang akan kita pelajari menjadi berkah ya, menjadi ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Oke. Selanjutnya persiapkan ya alat tulisnya, kemudian kertas jurnalnya, kemudian LKS-nya. Kalau yang sudah di-print dipersiapkan, kalau yang belum berarti secara digital boleh dengan aplikasi PDF ya. Di sini kita masuk ke LKS kelas 6. Masih ingat anak-anak materi minggu kemarin tema 1, pengajaran 1 menyelamatkan makhluk? Ya, kemarin kita sudah membaca Carpon ya, Carpon. Masih ingat Carpon itu apa? Iya betul, Carita Pondok ya. Kemarin kita sudah membaca Carpon tentang Kaeureud Kenur ya. Kaeureud Kenur itu berarti terjerat oleh benang kenur ya, benang layangan. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah isi ya. Kita sudah memahami isi Carpon ya, memahami isinya. Kemudian di dalam Carpon itu ada unsur-unsur Carpon, ada tema, ada pelaku, latar, galur, amanat. Ya, betul. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang rarangken tengah. Ya, rarangken tengah itu apa? Jadi penambahan suku kata di tengah kecap atau di tengah kata. Ya, di sini kita akan menggunakan rarangken tengah ar dan al. Ya, coba lihat contohnya. Di sini ada contoh manehna. Ya, manehna ditambah rarangken ar, tengah ar, ya, jadi maranehna. Ya, jadi dari kecap maneh, kemudian ditambah eh, rangken ar ditambah eh, suku kata ar jadi maranehna ya. Kemudian hiber. Nah, ini asal kecapnya hiber ya, bukan haliber ya. Asal katanya hiber ditambah al jadi haliber. Ya. Ini yang ketiga contohnya ngaliwat. Ya, ngaliwat ditambah rarangken al jadi ngalaliwat ya. Jadi rarangken tengah ar ini menunjukkan bahwa banyak ya. Jadi yang tadinya misalkan ngaliwat, artinya ngaliwat itu apa? Ngaliwat itu menyeberang ya. Jadi ngalaliwat pada nyeberang gitu. Hiber berarti satu, halaliber berarti banyak ya. Burung itu hiber. Nah, berarti burungnya ada satu hiber. Namun burung nahala liber berarti burung yang terbangnya berarti banyak gitu ya. Jadi rangkaian tengah al itu menunjukkan bahwa banyak ya. Kemudian sampai di sini paham
Ya, kalau sudah paham nanti anak-anak semua kerjakan ya latihannya. Coba latihannya nomor 1 andekak. Nah, andekak ini ditambah rangkaian ar atau al. Ya, kalau ditambah jadi rangkaian ar jadi arandekak. Betul apa salah? Ya, gitu. Sampai nomor 10 kerjakan. Ya, kerjakan di buku tulis ya, di buku tulis. Nanti di foto ya. Kalau misalkan LKS-nya sudah di print, boleh dikerjakan langsung di LKS. Ya. Kemudian yang kedua, kita materinya tentang ini. Oke. Materinya tentang kalimat pananya. Ya, masih ingat kan? Ini materi dari mulai kelas 2 ya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 juga ada materi pananya ya. Nah, di sini ada contoh kecap-kecap pananya ya. Contoh-contoh kecap pananya ada 7 contoh kecap pananya. Sebenarnya contoh kecap pananya itu ada banyak ya. Tapi di sini ada 7 ya. Ada 7 ya. Kecapanannya nuka hiji nyaeta saha. Nah, saha, usaha, tisaha, kasaha ini menunjukkan untuk berarti menunjukkan jalma atau menunjukkan orang ya. Nah, kalau saha berarti menunjukkan orang. Kalau mana, numana berarti menunjukkan pilihan. Nah, mana, numana, nah itu menunjukkan pilihan. Kalau timana, kamana, di mana itu menunjukkan tempat ya, menunjukkan tempat atau tujuan ya. Ini kecapanannya ya, di mana, kamana, di mana. Kalau di mana itu dari mana. Kalau kamana itu ke mana. Kalau di mana berarti ya di mana lagi ya. Muka opat naon. Nah, kecap naon ini menunjukkan hal ya. Hal atau barang atau apa tumbuhan atau tumbuhan atau hewan. Naon artinya naon tuh apa ya. Kemudian kelima yaitu kumaha. Kumaha itu berarti bagaimana ya, menunjukkan cara atau keayaan. Nuka genep nyaeta sabaraha atau sakumaha. Sabaraha itu menunjukkan berapa. Berarti menunjukkan apa? Harga atau jumlah ya atau bilangan sabaraha atau menunjukkan harga ya, menunjukkan jumlah ya, sabaraha. Berarti berapa ya, artinya berapa. Nuka 7 nyaeta kunaon ya. Kunaon itu kenapa? Sama hampir sama ya. Tadi sama naon ya. Kunaon, naon, sababna, naha. Nah, itu menunjukkan sebab atau kelakuan atau hal ya. Tuh. Nah, tugasnya sekarang kalian bikin kecap pananya atau bikin kalimat pananya dengan menggunakan kecap-kecap tanya ya. Jadi bikin kalimat dengan menggunakan kecap tanya. Muka hiji nyaeta saha. Nah, jadi bikin kalimat yang ada kata sahanya pakai bahasa Sunda ya, pakai bahasa Sunda. Jadi kalian bikin dulu kalau misalkan belum bisa pakai bahasa Sunda, berarti bikin dulu bahasa Indonesianya. Kemudian diartikan ke bahasa Sunda. Contohnya misalkan nomor 1 saha. Nah, saha tadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa tadi saha? Menunjukkan apa? Iya, pinter jalma ya. Menunjukkan jalma, menunjukkan orang. Berarti contohnya gimana? Eh, contohnya siapa presiden Indonesia? Nah, berarti kan itu sudah ada tuh pertanyaannya. Nah, sekarang tinggal diganti menjadi bahasa Sundanya. Siapa presiden Republik Indonesia misalkan ya. Berarti ganti ke pakai bahasa Sunda. Saha presiden Indonesia ayeuna. Nah, gitu ya. Kemudian kerjakan sampai nomor 10 ya. Kerjakan sampai nomor 10. Kerjakan di kertas jurnal
Ya, kemudian nanti dikumpulkan minggu depan. Ya. Nah, lanjut pamitos tadi ngerjakan kecapanannya. Ayeuna kurang ditenan huruf kapital, tanda titik, pananya ujung panyeluk. Ya, jadi ini mah seperti materi kelas 4 ya. Seperti materi kelas 4 ya kita bahas lagi ya. Ya, kalian pasti sudah pinter lah ini sih ya. Jadi huruf kapital tempatnya di mana? Ya, huruf kapital tempatnya di mana? Di awal kalimat, kemudian di nama orang, ya. Berarti itu pertamanya huruf kapital. Terus huruf pertama itu huruf kapital. Nah, tanda titik juga di mana? Di akhir kalimat. Tanda tanya kalau ada kata tanyanya. Kemudian penyeluk tuh apa? Penyeluk tuh bisa parentah, ya tanda seru penyeluk tuh ya, tanda seru ya. Kalau bahasa Indonesianya penyeluk tuh tanda seru, ya biasanya di akhir kalimat, ya bisa parentah atau bisa apa namanya tuh kata perintah atau bisa kata satunya tuh kata apa? Larangan ya, parentah atau kata larangan itu pakai tanda penyeluk ya. Jadi huruf kapital tadi ya di awal kalimat, kemudian nama orang, nama tempat itu biasanya huruf besar. Kalau tanda titik biasanya kalimat berita, kalimat tawaran di akhir kalimat. Kemudian tanda pananya itu di akhir pakai tanda tanya untuk kalimat tanya. Kalau penyeluk itu berarti tanda seru ya di akhir kalimat untuk kalimat perintah dan kalimat larangan. Ya. Nah, sekarang latihannya kalian kerjakan lagi ya nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Ini kerjakannya di buku tulis ya. Di buku tulis nanti kalian foto ya. Contoh nomor 1, Pak Samid nuju ngulang kelas genep. Nah, berarti huruf besarnya yang mana? Kemudian ini kalimat apa? Kalimat perintah atau kalimat wawaran atau kalimat penanya. Nah, nanti kalian ceritakan ya, nanti kalian kerjakan, kemudian nanti kalian isi ya, salin, kemudian kerjakan diulang, kemudian kalian betulkan kalimatnya, ya, betulkan kalimatnya. Berarti huruf besarnya yang mana, kemudian ini termasuk termasuk kalimat apa? Kalimat wawaran atau perintah atau kalimat tanya. Kerjakan di LKS kalau yang sudah di print, kalau yang belum di print ya di buku tulis ya. Sampai di sini mungkin pembelajaran bahasa Sunda ya. Tidak ada yang ditanyakan ya, paham ya? Ya, mudah-mudahan semuanya paham. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.